Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang, memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 180 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat puding Black Forest yang rasanya manis, legit, dan lembut. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya, 1 bungkus agar-agar bubuk. Ini beratnya 7 gram. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Pilih warna yang putih. 125 gram gula pasir. 300 ml susu cair. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 300 ml air, 75 gram coklat blok. Ini saya menggunakan merek Colata atau bisa juga menggunakan merek lain. Ini nanti kita sisir halus supaya cepat larutnya. 10 gram coklat bubuk. Pilih yang dark ya. Jadi saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain, asal pilih yang hitam. Kenapa saya memilih menggunakan coklat bubuk yang dark ya, atau yang hitam ya, supaya nanti hasil pudingnya ini bisa berwarna coklat kehitaman. Seandainya tidak menggunakan yang dark, yang coklat bubuk biasa juga tidak masalah. Ini hanya masalah penampilan saja. 1/4 sendok teh garam halus. Saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti rasanya bisa pas. Langkah pertama, encerkan coklat bubuk ini dengan sedikit air ya. Ini kita aduk sampai membentuk pasta ya. Pastikan tidak ada bagian yang bergerindil. Ini sudah halus ya, sudah seperti pasta. Langkah berikutnya, campur gula pasir, agar-agar bubuk, dan garam ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan pasta coklatnya. Masukkan sedikit demi sedikit susu cairnya ya. Sambil kita aduk sampai coklat pastanya ini larut. Tambahkan sisa airnya ya. Kemudian ini kita rebus sampai agak mendidih ya. Selama kita masak, ini kita aduk-aduk ya supaya tidak gampang gosong, tidak ngintip bawahnya. Ini sudah mulai mau mendidih, lalu kita masukkan coklat bloknya ya, yang sudah kita sisir halus supaya cepat larutnya. Ini kita aduk-aduk terus ya, supaya nggak gosong. Kita tunggu sampai leleh dan mendidih. Gunakan api cenderung kecil supaya tidak gosong ya. Sambil terus kita aduk-aduk. Kalau kita biarkan, tidak kita aduk-aduk, ini nanti bawahnya bisa ngintip, bisa gosong. Kita tunggu sampai mendidih. Ini sudah mendidih ya. Kita biarkan sebentar, kurang lebih
1 menitan sambil terus diaduk. Kemudian kita matikan ya. Tuang separuh adonan ya ke dalam loyang bulat ukuran 16 cm, tinggi 7 cm. Kalau ada gelembung udara seperti ini kita tusuk-tusuk ya dengan tusuk gigi atau tusuk sate ya, sampai pecah. Ini permukaannya halus ya, sudah tidak ada gelembung udaranya. Karena tadi kita tusuk-tusuk dengan tusuk sate atau tusuk gigi. Ini kita biarkan sampai betul-betul mengeras. Ini puding coklatnya sudah mengeras ya. Lalu ini kita tusuk-tusuk permukaannya dengan garpu, jangan terlalu dalam ya. Tujuannya supaya nanti ini bisa melekat dengan baik dengan puding busanya ya. Tusuk-tusuk sampai rata. Bahan berikutnya, bahan untuk puding busanya. Bahannya setengah bungkus atau beratnya 3 gram agar-agar bubuk. Pilih yang warna putih ya. 1 butir telur ayam ukuran sedang, ini kurang lebih beratnya 65 gram. 35 gram gula pasir, 150 ml susu cair, 1 sendok teh rem ya. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain ya. 50 gram coklat blok, ini kita iris tipis-tipis ya, seperti ini. Ini nanti untuk isinya. Langkah pertama, kocok telur ayam sampai kental berjejak ya. Ini sudah kental berjejak ya, seperti ini ya, jadi ini nggak cair ya. Langkah berikutnya, campur agar-agar dan gula pasirnya ya. Kita aduk sampai tercampur rata, lalu masukkan susunya. Ini kita masak sampai mendidih ya. Aduk-aduk sampai gulanya larut ya, supaya bawahnya ini tidak gosong. Ini kita masak sampai betul-betul mendidih. Ini sudah mendidih, lalu masukkan remnya ya. Kita matikan dulu, baru masukkan remnya. Aduk rata, lalu panas-panas kita masukkan ke dalam telur yang sudah dikocok kental tadi, sambil terus kita mixer ya. Ini adonan telurnya ya, bisa kental sekali. Supaya bisa menghasilkan adonan telur yang kental seperti ini, maka gunakan telur yang masih segar. Maksudnya kuning telurnya masih menonjol dan putih telurnya masih kental ya. Jadi kalau kita menggunakan telur yang masih bagus, nanti hasil busanya ini bisa seperti ini, kental sekali. Kemudian masukkan sedikit demi sedikit adonan agar-agarnya ya, sambil terus kita kocok. Masukkan sedikit demi sedikit sambil terus kita kocok sampai rata ya. Ini kita kocok sampai tercampur rata ya. Jadi memasukkan agar-agarnya itu harus dalam kondisi panas ya. Setelah tercampur rata, kita matikan ya. Setelah selesai kita kocok ya, ini kita aduk sampai rata ya. Kemudian kita tuangkan sebagian adonan puding busanya ini ke atas puding coklatnya ya. Lalu kita taburi dengan
coklat blok yang sudah kita sisir halus. Seperti ini ya. Kita aduk-aduk supaya nanti lengket ya. Kemudian setelah kita aduk rata seperti ini, tuangkan sisa puding busanya. Kita ratakan ya. Ini sudah rata. Kemudian ini kita diamkan sampai betul-betul mengeras. Ini sisa adonan agar-agar coklatnya ya, sudah mengeras. Lalu ini kita hancurkan ya, supaya nanti cepat mencairnya. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan air. Kemudian ini kita didihkan kembali dengan menggunakan api kecil sambil terus kita aduk-aduk ya. Ini kita aduk-aduk terus ya, jadi jangan dibiarkan gitu saja ya. Ini kita masak sampai adonannya halus dan mendidih kembali ya. Ini sudah mendidih ya. Lalu panas-panas kita tuangkan ke dalam puding busanya. Jadi menuangkannya ini harus dalam kondisi panas-panas ya, biar nanti bisa melekat dengan baik. Kemudian setelah kita tuang semuanya, kita biarkan sampai betul-betul dingin atau mengeras. Setelah betul-betul keras, maka ini kita keluarkan dari loyangnya atau dari cetakannya dengan hati-hati ya. Kemudian keringkan permukaannya dengan menggunakan kitchen towel atau tisu dapur ya. Jangan menggunakan tisu wajah, karena kalau kita menggunakan tisu wajah nanti akan meninggalkan serabut di permukaannya. Tapi kalau kita menggunakan tisu dapur tidak akan meninggalkan serabut di permukaan ya. Jadi yang paling tepat gunakan tisu dapur. Setelah permukaannya kering seperti ini, baru kita hias dengan whipped cream dan cherry sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Nah, ini hasilnya puding Black Forest yang sudah saya hias ya. Ini saya hias sederhana banget. Terserah kita masing-masing ya, mau dihias seperti apa. Penampilannya ini akan tambah cantik lagi kalau menggunakan cherry tangkai. Kebetulan saya tidak dapat cherry tangkai, jadi menggunakan cherry seadanya ya. Puding ini rasanya manis legit dan lembut ya. Paling cocok dimakan setelah kita dinginkan di dalam almari es. Kalau kita iris penampakannya seperti ini ya. Supaya layernya atau lapisannya ini tidak lepas ya, maka triknya panas-panas langsung tuangkan adonan agar-agar di atas layer sebelumnya. Atau bisa juga tusuk-tusuk permukaan layernya dengan garpu sampai rata, baru kemudian tuangkan adonan berikutnya. Ini adalah resep standar. Jadi dengan resep standar, siapa saja bisa membuat puding Black Forest yang rasanya manis, legit, dan lembut. Terima kasih telah menonton video ini.